Hai adik-adik, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi seputar cerita fantasi. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan tentunya disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau bersifat khayalan. Dan salah satu teks narasi adalah cerita fantasi. Kalau begitu, apa sih itu teks cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita khayalan, imajinasi, dan karangan dari si penulisnya. Jadi adik-adik, cerita fantasi itu adalah cerita hasil khayalan atau hasil fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya itu ada cerita fantasi tentang sepasang saudara penyihir, Harry Potter, Aku Bukan Patung, Monster Penjaga Sungai, atau cerita fantasi lainnya yang tentunya sudah pernah kamu baca. Ciri-ciri cerita fantasi. 1. Di dalam cerita fantasi tentunya ada keajaiban, keanehan, bahkan kemisteriusan. 2. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Tentunya tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata, sehingga tema cerita fantasi biasanya adalah tema gaib, supernatural, atau futuristik. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. 4. Tokohnya tentunya unik, yaitu memiliki kesaktian. Dan yang kelima, cerita fantasi itu bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis cerita fantasi, yaitu 1. Cerita fantasi total dan irisan. Dan yang kedua, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Cerita fantasi total dan irisan, apa sih perbedaannya? Cerita fantasi total kategori ini bersifat mengenai fantasi pengharang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi di dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Selanjutnya, cerita fantasi sejaman dan lintas waktu, yaitu latar fantasi sejaman. Latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, atau masa lampau, atau bahkan masa yang akan datang atau dikenal dengan futuristik. Kemudian latar fantasi lintas waktu, yaitu latar yang digunakan ada dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, pada cerita menggunakan masa sekarang dengan masa pada zaman prasejarah atau masa sekarang dan masa 50 tahun mendatang atau futuristik. Lalu kita akan membahas mengenai unsur pembangun cerita fantasi. Apa aja sih unsur pembangun cerita fantasi? 1. Tema, yaitu tema dari isi cerita, apakah bertema tentang keajaiban atau yang lainnya. 2. Latar, tentunya di dalam suatu cerita terdapat latar tempat, waktunya kapan, apakah pagi, siang, malam, lalu bagaimana suasananya. 3. Terdapat tokoh. Ada 3 macam tokoh di dalam suatu cerita fantasi, yaitu ada antagonis atau tokoh yang bersifat jahat, ada protagonis bersifat baik, dan tritagonis, yaitu tidak memihak yang jahat atau baik. 4. Sudut pandang. Di
Di dalam cerita fantasi menggunakan sudut pandang orang pertama dan yang ketiga. Orang pertama yaitu cerita menggunakan aku, diriku, milikku. Orang ketiga yaitu cerita menggunakan mereka, dia, miliknya. 5. Alur yaitu jalan cerita atau rangkaian dalam cerita. Alur tentunya terbagi menjadi 3. Ada alur maju yaitu cerita dari awal sampai akhir. Alur mundur yaitu cerita dari masa sekarang ke masa lalu. Hingga alur campuran yaitu jalan cerita yang berisi alur maju dan alur mundur. Kemudian amanat yaitu pesan dari cerita tersebut. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Pertama, ada orientasi atau pengenalan. Kedua, komplikasi. Ketiga, klimaks. Dan yang terakhir, resolusi atau penyelesaian. Orientasi. Pada bagian ini memperkenalkan siapa pelaku di dalam cerita, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya cerita. 2. Komplikasi. Pada bagian ini, konflik di dalam cerita mulai muncul dan para pelaku mulai beraksi terhadap konflik. 3. Klimaks. Pada bagian ini, konflik mulai mencapai puncaknya. Dan yang keempat, resolusi. Pada bagian ini, konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Selanjutnya, kebahasaan cerita fantasi. 1. Kata ganti. 2. Penggunaan latar. 3. Konjungsi temporal. Dan yang keempat, kalimat langsung. Mari kita bahas satu persatu kebahasaan. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang mengganti pengguna atau kata benda. Pengguna kata ganti pada cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera ke istana. 2. Penggunaan latar. Penggunaan latar pada cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Contohnya, saat tengah malam, ratu menangis di kamarnya. 3. Konjungsi temporal, yaitu kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, konjungsi temporal setelah itu, sebelum, lalu, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Keempat, kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung biasanya ditandai oleh tanda petik dan disertai kalimat penyerta. Tanda petik, raksasa itu mengejar kita. Tanda petik lagi, teriak Fona kalang kabut. Demikianlah materi tentang cerita fantasi. Terima kasih.